Saya akan sampaikan satu materi lagi singkat, tapi insya Allah ini padat ya. Singkat tapi padat. Insya Allah bisa membantu teman-teman punya motivasi, punya semangat yang lebih tinggi ya. Baik, membangun impian atau goal setting. Apa ini goal setting? Kita membangun impian atau membuat strategi impian atau men-setting itu apa ya? Men-setting itu bahasa Indonesianya mengatur, pengaturan, mengatur impian kita. Kita setting impian kita. Nah, kita bahas bagaimana cara membangun atau men-setting impian atau goal setting. Goal itu tujuan. Men-setting tujuan kita, men-setting impian kita nih Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai tidak menyimak, jangan sampai ngantuk, jangan sampai sambil merem, jangan sambil tiduran tapi nggak paham. Kita masuk ya, Bismillah. Nah, cara membangun impian, Bapak Ibu, goal setting. Jadi impian kita dulu kita bangun nih. Karena kalau kita nggak punya impian, kita nggak punya motivasi. Makanya karena impian kita nggak kita setting, kita nggak rekayasa dulu, nggak kita atur dulu impian kita, nggak kita bangun dulu, makanya kita nggak jelas gitu. Yang mau kita kerjakan tuh nggak jelas, belajar malas-malasan, bertindak juga asal-asalan. Itu karena impian kita belum jelas, ya. Nah, ini impian haruslah smart. Nah, smart ini kalau di bahasa Inggris artinya itu adalah cerdas. Ya, impian harus smart, harus cerdas. Tapi di pembahasan malam ini smart ini bukan cerdas, tapi singkatan SMART. Impian itu harus SMART. Itu maksudnya. S-nya apa? Impian itu harus spesifik, jelas atau detail, Bapak Ibu. Jelas atau detail. Itu S-nya. Spesifik. Artinya jelas atau detail. M-nya, M itu impian itu harus measurable. Apa itu? Terukur, bisa diukur dengan nilai uang. Impian itu harus bisa diukur dengan nilai uang, measurable. Yang ketiga, A-nya achievable. Apa itu? Dapat dicapai, memungkinkan untuk dicapai. Harus achievable impian itu. Yang keempat, R-nya realistik, masuk akal. Impian itu harus masuk akal, logis, masuk logika. Dan yang terakhir, impian itu harus ada time target. T-nya itu time target, memiliki target waktu. Ingat apa impian harus gimana? Impian harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time target. Harus punya itu semua. Silakan di screenshot. Kita bahas satu persatu. Kita bahas dari S dulu, spesifik. Impian haruslah spesifik atau jelas dan detail. Impian Anda harus detail, spesifik, jelas, bukan sesuatu yang ambigu dan membingungkan. Oke, saya coba interaktif ya. Siapa yang mau ngobrol sama saya? Ada Bunda Ani Cianjur. Assalamualaikum Bunda. Bisa nyalakan mikrofon? Waalaikumsalam, Coach. Alhamdulillah. Bunda, boleh nih saya nanya-nanya dikit. Bunda Ani, kira-kira orang tuanya masih ada nggak? Masih, Coach. Dua-duanya? Masih, masih ada. Alhamdulillah. Nah, saya mau nanya nih, Bunda, punya nggak kemauan untuk membahagiakan orang tua? Ada, Coach. Oke. Apakah membahagiakan orang tua itu menjadi salah satu impian Bunda? Iya, Iya, oke. Nah, impian membahagiakan orang tua. Kita cek, Bunda. Membahagiakan orang tua, cek. Kira-kira detail nggak itu, Bun? Kan kita bahas sekarang impian harus spesifik atau detail atau jelas. Membahagiakan orang tua, itu impiannya sudah sudah detail belum? Sudah spesifik belum? Menurut Bunda Ani, membahagiakan hmm, orang tua. spesifik. Sudah detail itu. Menurut Bunda, membahagiakan orang tua itu adalah impian yang sudah jelas, sudah detail. Begitu ya? Iya, Oke. iya, Oke, terima kasih Bunda. iya. Kita hanya tanya jawab aja. Silakan matikan lagi mikrofonnya. Nah, membahagiakan orang tua itu adalah salah satu impian. Betul. Betul banget. Cuman kalau kita mengacu ke SMART, spesifik, jelas atau detail, ini mohon maaf nih, Bunda.
Membahagiakan orang tua itu belum jelas impiannya. Kenapa? Membingungkan. Membahagiakan orang tua seperti apa? Bunda kasih cucu, itu orang tua sudah bahagia, Bunda. Betul nggak? Bunda datang ke rumah orang tua, pijit kakinya, pijit bahunya, orang tua sudah bahagia. Pertanyaannya, apakah membahagiakan seperti itu yang Bunda maksud? Tidak kan? Nah, itu yang disebut impian Anda haruslah detail, spesifik, jelas, bukan sesuatu yang ambigu dan membingungkan. Karena membahagiakan orang tua itu ambigu. Bisa dengan cara apapun orang tua bisa bahagia. Makanya impian itu harus detail, harus jelas, spesifik. Membahagiakan orang tua seperti apa? Didetailkan gitu, Bunda. Bapak dan Ibu semua yang menyimak ya. Impian itu jangan ambigu, spesifik. Saya ingin membahagiakan orang tua dengan cara mengumrohkan mereka. Nah, itu jelas. Umroh. Membahagiakan dengan cara mengumrohkan itu misalnya. Nah, itu mulai jelas tuh. Oh, membahagiakannya dengan cara mengumrohkan. Saya pengen membahagiakan orang tua saya dengan cara membangunkan rumah yang layak untuk mereka. Supaya mereka tenang hidup di masa tuanya. Rumahnya layak. Itu jelas, detail. Tapi kalau sekedar membahagiakan orang tua, kita datang berkunjung aja, udah lama nggak ketemu, berjauhan misalnya ya. Kita datang lebaran, silaturahmi, itu aja orang tua udah bahagia. Cuman apakah membahagiakan seperti itu impian Bunda? Kan enggak. Makanya impian itu harus spesifik, jelas dan detail. Nah, ini banyak kesalahan-kesalahan kita ketika setting impian, nggak jelas impiannya. Makanya nggak jelas apa yang mau dikejar. Ya nggak jelas. Akhirnya karena nggak jelas apa yang mau dikejar, nggak dikejar juga gitu. Akhirnya impiannya tidak pernah terwujud. Harus jelas Bunda. Kalau misalkan impian kita punya mobil, pengen punya mobil, jelaskan mobilnya seperti apa. Mobil merek apa, warna apa, tahun berapa. Jelas, detail, spesifik. Jangan pengen punya mobil. Nanti dikasih mobil pickup juga mobil kan. Mobil second, pickup bekas angkut semen. Apakah mobil seperti itu impian kita kan bukan. Tapi karena kita nggak jelas, hanya impiannya hanya pengen punya mobil. Dikasih mobilnya rodanya tiga gitu kan, mobil juga gitu. Apakah itu impian Anda, mobil seperti itu? Enggak kan? Makanya spesifikkan, detailkan impian itu. Paham sampai sini ya? Paham ya? Membahagiakan anak, setiap hari juga anak sudah bahagia. Anda kasih uang 2.000 perak, 5.000 perak, udah bahagia anak. Bahagiakannya seperti apa yang sebenarnya? Detailkan. Gitu ya. Impian haruslah spesifik. Spesifik, jelas dan detail. Perjelas impian Anda sedetail mungkin. Misalnya impian Anda untuk memiliki kendaraan mobil. Anda harus detailkan mobil merek apa, tipe apa, warna apa, tahun berapa, barukah, secondkah. Harus detail Bapak Ibu. Itu impian itu. Harus detail, jelas, spesifik. Jangan ambigu. Punya mobil ambigu tuh. Mobil apa gitu kan. Tahu mobil angkot gitu kan. Bukan ini, pengennya Ferrari ya. Gara-gara impiannya nggak jelas. Ternyata dapatnya mobil angkot atau mobil pickup bekas ngangkut semen, ngangkut pasir. Kan mobil katanya gitu kan. Nah, gara-gara tidak jelas. Silakan screenshot ya. Jadi spesifik S ya. S kan SMART. S-nya itu spesifik, jelas dan detail. Lanjut. Yang kedua M. Impian itu harus S dan M. Kedua itu M. Impian haruslah measurable, terukur dengan nilai uang, Bapak Ibu. Harus ada ukuran uangnya, ya. Impian Anda harus bisa diukur dengan nilai uang satuannya rupiah. Tadi kalau membahagiakan orang tua satuannya apa? Impiannya apa, Bun? Membahagiakan orang tua. Ada nggak satuan rupiahnya? Nggak ada, makanya bingung mau digimanain gitu kan. Jadi impian itu harus measurable, terukur dengan nilai uang. Harus ada nilai uangnya. Kemudian nilai uang itulah yang akan Anda kejar nantinya di dalam ikhtiar Anda. Makanya harus ada nilai uangnya. Kalau membahagiakan orang tua tadi nggak ada nilai uang, terus apa yang Anda kejar? Nggak jelas, tidak measurable juga, tidak terukur. Tapi kalau Anda detailkan tadi jadi spesifik mengumrohkan orang tua, ada nilai uangnya. Berapa? Biaya umroh. Mau dua orang, bapak ibu, bapak doang, ibu doang, atau bertiga sekalian. Ada nggak nilai uangnya? Ada, terukur nilai uangnya. Berapa satu tiket umroh? 30 juta misalkan. Bertiga 90 juta.
Ditambah untuk jajan 100 juta misalkan. Ada nilai uangnya, measurable, terukur. Makanya harus didetailkan dulu di awal supaya bisa terukur dengan nilai uang. Kalau membahagiakan anak, membahagiakan keluarga itu nggak ada nilai uang yang nggak terukur. Di angka uang berapa itu bahagia? Nggak bisa kita ukur. Tidak measurable akhirnya gara-gara tidak detail. Makanya di awal tadi spesifik dulu, detail dulu. Baru bisa measurable. Punya mobil, kalau nggak detail mobil apa? Berapa nilai uangnya? Mobil doang. Ambigu kan? Makanya detailkan. Pengen punya mobil Avanza. Nah, warna putih. Yang Grace baru. Terukur berapa Avanza terbaru sekarang? 200 sekian juta misalkan. Ada terukur nilai uangnya. Tapi kalau impian Anda, saya pengen punya mobil. Ada terukur nilai uangnya nggak? Mobil doang. Tidak didetailkan. Tidak spesifik. Nggak bisa. Makanya impian itu harus measurable. Terukur dengan nilai uang. Nah, ketika ada nilai uangnya, nilai uang itu yang akan Anda kejar nantinya di dalam ikhtiar Anda, Bapak Ibu. Ketika Anda berhasil mendapatkan nilai uang tersebut, maka disitulah Anda bisa mewujudkan impian Anda. Gitu caranya. Membahagiakan orang tua sudah didetailkan, berangkat mengumrohkan mereka. Berarti sudah bisa measurable, sudah terukur. Iya, dua orang, 70 juta dengan jajan. Berarti Anda harus kejar 70 jutanya, betul nggak? Anda kerja keras cari 70 juta. Ketika 70 juta itu dapat, terwujud tuh. Mengumrohkan orang tua Anda. Tapi kalau ketika Anda tidak detailkan, tidak terukur, angka berapa yang Anda kejar untuk mewujudkannya? Nggak jelas. Anda juga bingung bahagiakan seperti apa. Mau ngasih penghasilan tiap hari, tiap bulan, berapa? Nggak ada ukurannya. Nggak ada satuannya. Tapi ketika ada satuannya, nilai uang rupiahnya, berarti Anda fokus sama nilai itu. Kejar. Ketika dapat nilai uangnya itu, impian Anda itu terwujud. Paham nggak yang dimaksud? Avanza terbaru warna putih tahun 2024. Grace. Harga 260 juta misalkan. Ada nilai uangnya. Berarti Anda fokus sama nilai uang. Itu yang Anda kejar. Ketika Anda bisa dapat 260 juta, impian Anda punya mobil Avanza terwujud. Betul nggak? Tapi kalau nggak jelas, nggak detail, nggak ada nilai uangnya, pengen punya mobil, sampai hari ini Anda nggak punya mobil. Kenapa? Anda nggak ada yang dikejar. Nilai angka berapa yang Anda kejar? Nggak ada, nggak jelas. Anda pun nggak kejar juga gitu. Tapi ketika terukur, detail, bisa diukur, ada nilai uangnya, Anda bisa kejar impian Anda dan bisa terwujud gara-gara men-setting impiannya itu benar, smart. Ya, ini baru M, SM. Paham sampai sini? Silahkan di screenshot. Yang ketiga, SMA, berarti yang A, achievable. Impian haruslah achievable atau dapat dicapai. Ya, harus dapat dicapai. Anda harus memiliki cara, peluang atau jalannya supaya impian Anda menjadi dapat dicapai. Nah, saya mau interaksi lagi. Saya mau interaksi lagi. Kira-kira siapa nih yang mau ngobrol? Ah, boleh nih Bunda Megawati deh. Assalamualaikum Bunda Megawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kos. Masya Allah. Sehat Bunda? Alhamdulillah sehat Kos. Nah, Bunda sudah nyimak ya. Ini kita baru sampai nomor 2 dan sekarang nomor 3. Tadi yang pertama impian itu harus spesifik atau jelas dan detail. Kedua harus measurable, bisa diukur dengan uang. Ketiga impian harus dapat dicapai. Saya pengen tahu Bun, coba Bunda sharing ke kita. Sebutkan satu impian Bunda yang pengen Bunda wujudkan. Ya, Satu ya. aja, yang paling utama yang Bunda pengen wujudkan banget. Pengen umroh bersama keluarga Kos. Pengen umroh bersama keluarga, itu jelasnya sudah. Ya Tapi sama belum belum terukur jelas. suami sama Heeh. anak Nah, dan dua. supaya supaya bisa terukur, hitung jumlahnya berapa orang supaya bisa terukur nilai uangnya. Ya, ya, ya. Berapa orang misalkan? Kita jatuhnya ke enam Lima, Kos. enam. Enam. Oke, 6 orang. Impiannya umroh sekeluarga, jumlahnya 6 orang. Berarti eh measurable nggak? Measurable bisa diukur. Berapa? Anggap aja satunya budgetnya 30 juta, begitu ya Bunda ya. Kalau tujuh, berapa tadi? 6 orang ya. 6 orang kali 30 juta berarti Ya, enam. 180
juta. Ya enggak? Sudah measurable, terukur. Berapa impian Bunda? 180 juta. Ya, berarti ketika Bunda kerja keras, apapun itu, usaha yang lain, bisnis ini, ketika Bunda dapat 180 juta, Bunda bisa umroh sekeluarga. Betul nggak? Betul ya? Iya, makanya gini cara kita men-setting impian kita. Kalau nggak, kita nggak tahu mau ngapain. Pengen umroh sekeluarga, nggak umroh-umroh juga akhirnya gitu kan. Karena kita nggak tahu nih, Ya. nggak jelas impian kita itu. Nah, itu sudah. Yang pertama detailnya sudah, ya spesifiknya sudah, measurable-nya terukur, nilai uangnya sudah. Yang ketiga, impian haruslah achievable, dapat dicapai. Oke, gini, gini. Misalkan nih, katakanlah nih, Bunda nggak ada di PT BES. Bunda bukan mitra PT BES. Bunda mendapatkan penghasilan yang sekarang yang di luar PT BES. Ya, dari suami, dari Bunda sendiri. Kira-kira dapat diwujudkan nggak tuh 180 juta? Insya Allah dapat sih kos, tapi lama waktunya. Butuh berapa lama? Sekarang sudah berapa lama Bunda usaha kerja? Mau ditambah berapa lama lagi nih misalkan? Kan orang tua juga masih tambah tua ya. Iya betul kos. Nah, tinggal hitung. Kalau lamanya itu lamanya berapa lama? Sekarang aja sudah berapa lamanya? Mau ditambah berapa lama lagi kan gitu? Kalau memang itu bisa dicapai. Bingung ya? Bingung. Nah, itu yang disebut ketika Bunda Bunda men-setting impian ternyata tidak dapat dicapai, itu bukan impian, belum benar settingnya. Tapi gara-gara Bunda join PTBS, jadi achievable nggak? Jadi dapat dicapai nggak? 180 juta itu. Insya Allah tercapai kos. Tercapai. Karena ada jalannya. Nah, makanya baca poin nomor satu. Anda harus memiliki cara, peluang, atau jalannya supaya impian Anda menjadi dapat dicapai, menjadi achievable. Nah, karena Bunda sudah dapat jalannya, caranya, peluangnya, yaitu di PTBS, akhirnya umroh sekeluarga 180 juta itu sesuatu yang bisa dicapai. Karena Bunda punya jalannya. Tapi coba hilangkan PTBS. Ya. Achievable nggak tuh? Dapat dicapai nggak tuh 180 juta di masa yang masih memungkinkan? Orang tua masih kuat. Achievable atau jadi tidak achievable? Karena tidak ada jalannya. Makanya ketika kita punya impian, impian itu harus dapat dicapai. Artinya bagaimana cara bikin kita impian itu bisa kita capai? Kita harus punya jalannya. Akhirnya menjadi bisa dicapai, menjadi dapat dicapai. Makanya kita butuh peluangnya. Nah, kita sudah berada di peluang yang tepat. Ya. Nah, kalau ketika kita nggak di PTBS, makanya impian kita bingung. Ini gimana cara mewujudkannya? Tapi ketika kita sudah join PTBS, peluangnya terbuka, impian itu menjadi achievable, dapat dicapai. Sampai sini paham, Bun? Ya paham kos. Paham ya? Oke. Makasih Bunda. Nah, ini kan bukan buat Bunda Megawati doang ya, buat yang lain. Makanya bikinlah impian itu ya sesuatu yang bisa dicapai. Misalkan nih kita nggak berbisnis, kita cuman kerja, gaji cuman UMR. Bikin impiannya apa? Punya mobil Ferrari harga 2,5 miliar. Bukan Ferrari lah, nggak ada 2,5 miliar. Apalah selain Ferrari. 2,5 miliar misalkan apa? Tapi kerja kita kerjaan ke UMR. Achievable nggak? Enggak. Nggak, tidak dapat dicapai impiannya. Kenapa? Kerjaan kita itu tidak mungkin menghasilkan uang segitu untuk mencapai impian tadi punya mobil mewah 2,5 miliar. Makanya ketika kalau kerja kita UMR ya bikin bikin impiannya yang sesuai aja, yang dengan penghasilan kita itu bisa dicapai. Kalau enggak ya itu bukan impian, itu mimpi. Makanya orang yang punya impian besar, dia paham konsep impian, makanya selalu mencari peluang. Karena impian itu butuh jalannya, butuh peluangnya supaya terjadi. Makanya orang yang join PTBS itu harusnya adalah orang-orang yang punya impian besar, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena ada sesuatu yang besar yang pengen diwujudkan. Dan inilah peluangnya, inilah cara dan jalannya. Nah, kerja keras dan cerdas, kerja keras dan kerja cerdas itu mutlak harus dilakukan. Serta harus ada kendaraan yang tepat. Itu maksudnya. Apa pekerjaannya itu harus tepat yang bisa mengantarkan kita ke impian kita. Nggak bisa kerja keras doang. Kalau kerja keras doang bisa sukses, harusnya kuli bangunan udah jadi miliarder semua. Karena mereka kerja keras. Ternyata kerja keras doang nggak cukup. Nggak bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Kita butuh yang namanya kendaraan yang tepat, Bapak Ibu.
pekerjaan atau bisnis atau usaha yang tepat. Nggak bisa hanya kerja keras doang. Nah, asbab Anda berbisnis bersama Best Corporation, impian-impian Anda tadi menjadi dapat dicapai, menjadi achievable. Pengen umroh, jadi sesuatu yang bisa dicapai. Pengen mobil, sesuatu yang bisa dicapai. Pengen Pajero, pengen punya rumah, cash. Karena Anda sudah berada di kendaraan yang tepat, bisnis yang tepat, yang bisa mewujudkan impian-impian Anda. Akhirnya impian Anda tadi itu achievable semua, bisa dicapai semua. Ya kan? Karena Anda ada di PTBS. Coba Anda tidak ada di PTBS. Kapan Anda bisa mencapai impian tadi? Baru umroh sekeluarga aja, entah kapan. Belum yang lain, mungkin rumah masih ngontrak. Kapan bisa kebelinya? Anggap Anda tidak ada di PTBS. Tapi asbab Anda di PTBS yang tidak mungkin menjadi mungkin. Impian yang tadi tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya ketika Anda paham ya impian Anda tuh harus kejar Bapak Ibu. Bukan dia antep, kita sudah punya kendaraannya yang bisa mengantarkan kita ke impian kita, ya udah pakai kendaraan itu, tujulah impian kita. Sayang, orang lain mah punya impian seperti kita, tapi dia nggak tahu, bingung gimana caranya, bingung dari mana uangnya. Udah kerja keras setiap hari bertahun-tahun, tetap aja bingung. Penghasilan hanya cukup untuk hidup sehari-hari. Gimana dia bisa mewujudkan impiannya? Rumah masih nebeng, mungkin di orang tua, di mertua, ngontrak setelah bertahun-tahun, belasan tahun. Kita sudah dapat peluangnya untuk mewujudkan impian kita, kenapa kita masih berlama-lama? Kenapa? Kan gitu. Ya. Sampai sini paham? Silakan di screenshot. Ya. Impian harus achievable, harus dapat dicapai. Artinya harus ada jalannya. Ada nggak kita? Ada ternyata. Orang lain banyak impiannya tidak achievable. Tidak bisa dicapai. Gajinya UMR. Penghasilannya hanya cukup sehari-hari untuk anak sekolah. Gimana mau mewujudkan impian? Gimana mau umroh? Ya nggak? Kita luar biasa ya nggak? Makanya kita adalah orang-orang pilihan. Kita dipertemukan dengan peluang dahsyat, peluang luar biasa, bukan hanya kebutuhan yang bisa kita penuhi nantinya, tapi impian kita bisa terwujud. Udah ya, screenshot ya. Lanjut. Yang keempat, S-nya sudah, M-nya sudah, A-nya achievable sudah. Yang sekarang R, realistik. Impian haruslah realistik, masuk akal, logis, masuk logika. Itu caranya. Makanya harus SMART, S-M-A-R-T. Ini S-M-A-R, baru sampai R. Impian harus realistik, masuk akal, logis. Kita baca keterangannya. Setting atau bangun impian Anda yang memang masuk akal dan masuk logika supaya impian betul-betul sesuatu yang bisa Anda kejar. Jangan bikin impian itu yang tidak masuk akal. Impian nikah sama Britney Spears, artis luar negeri gitu kan, itu kan gak masuk akal. Kenapa? Ya beda negara gitu kan. Atau di contohnya. Contoh, contoh impian yang tidak masuk akal. Berbulan madu ke bulan. Impiannya bagus. Kenapa tidak masuk akal? Karena belum ada kendaraan umum untuk berangkat ke bulan, gitu ya. Jadi harus masuk akal. Berangkat umroh masuk akal, masuk akal. Ada travel umroh, ya kan? Punya mobil Avanza ada masuk akal. Ada yang jual mobil Avanza, gitu ya. Jadi impian itu harus realistik, masuk akal dan logis, ya. Siap di screenshot. Kita bahas yang terakhir nomor 5. Yang kelima, T. SMART, SMART. Impian haruslah memiliki time target atau apa? Target waktu. Nah, ini juga SMART itu harus semuanya lima-limanya harus punya. Kebanyakan kita itu impian itu tidak kita kasih target waktu. Makanya walaupun sudah spesifik sudah, ya kan? Jelas detail iya sudah. Measurable bisa diukur dengan nilai uang sudah, ya kan? Achievable dapat diwujudkan dapat, udah ada peluang jalannya. Realistik udah masuk akal. Timetable-nya, time time limit atau time targetnya nggak ada. Makanya sampai hari ini bablas nggak jadi-jadi, nggak terwujud sampai hari ini. Kenapa? Anda tidak memiliki time targetnya. S-nya sudah spesifik, measurable terukur dengan nilai uangnya sudah, achievable bisa diwujudkan, bisa, ada jalannya di PTBS. Realistik masuk akal, udah masuk akal impian saya. Time targetnya Anda tidak punya. Anda nggak tentukan kapan impian Anda itu harus terwujud. Makanya sampai hari ini udah berapa lama nggak nyampe-nyampe karena Anda tidak memiliki time target atau target
waktunya dibikin. Makanya impian itu harus smart. SMART semuanya harus ada target waktu. Karena Anda harus kejar. Kalau nggak Anda nggak punya target waktu, makanya impian Anda ngambang, entah kapan terjadinya. Karena Anda tidak punya yang kelimanya. S-nya sudah, M-nya sudah, A-nya sudah, R-nya sudah, T-nya nggak ada. Impian yang tidak diberi target waktu tidak akan terwujud karena Anda tidak memiliki patokan waktu kapan impian tersebut harus terjadi. Nggak punya Anda. Makanya Anda malas-malasan, lalai, ya kan? Banyak kendala ini, kendala itu. Kenapa Anda tidak punya target impian Anda? Makanya Anda molor lama. Kenapa? Ya Anda nggak punya target untuk impian Anda. Akhirnya tidak akan terwujud juga. Padahal sudah ada peluangnya, jalannya untuk mencapai itu, mewujudkan itu sudah ada. Tapi gara-gara pincang SMART-nya salah satu nggak ada, yaitu T-nya, time target, target waktu. Tetap aja impian Anda tidak terwujud. Betul? Makanya banyak yang meleset. Yang seperti ini sebenarnya bukan ilmu baru. Sudah pernah saya sampaikan, sudah pernah kita bikin dream book bareng-bareng. Semua meleset. Kenapa? Time target Anda tidak Anda kejar. Anda sibuk dengan urusan lain yang jadi menjadikan kendala Anda mengejar impian Anda melalui PTBS. Kenapa PTBS-nya nggak diseriusin? Diseriusin yang lain yang sebenarnya nggak mewujudkan impian Anda. Kerjaan lain itu sudah terbukti bertahun-tahun, belasan tahun sampai sekarang tidak mewujudkan impian Anda. Tapi Anda lebih banyak habiskan waktu di situ. PTBS nggak ada sentuh. Padahal PTBS ini yang nantinya bisa mewujudkan impian Anda. Akhirnya karena Anda tidak punya target, Anda salah paradigma, salah pola pikir, salah tindakan, salah semuanya. Akhirnya impian Anda tidak terwujud. Tapi kalau Anda punya time target, ya Anda pasti kejar. Satu-satunya kemungkinan yang bisa mewujudkan impian kita jadi PTBS. Kenapa ya kerjaan lain itu udah berapa tahun kita kerjakan. Sudah berapa mungkin belasan tahun, mungkin puluhan tahun dari kita produktif sampai kita pensiun kita kerjakan kerjaan itu. Apa yang sudah terjadi? Impian kita yang mana yang sudah terwujud kan mungkin minim. Kenapa kita masih berleha-leha di PTBS kan gitu? Karena kita tidak punya time target. Sampai akhirnya usia kita senja ternyata impian kita masih banyak yang belum terwujud. Bahkan mungkin sampai kita tutup usia. Gara-gara kita tidak memiliki time targetnya. Peluang sudah ada. Cara dan jalannya sudah ada. Tinggal time target ya. Anda tidak punya patokan nantinya. Lanjut. Dengan memberikan target waktu kepada impian-impian Anda punya patokan dalam ikhtiar mewujudkan impian Anda. Anda punya waktu yang dikejar. Anda punya patokan. Wah, saya tahun depan bulan sekian harus achieve ini. Artinya dari sekarang Anda mulai kerjakan. Karena Anda nggak punya target waktu, makanya tahun 2022 lewat, nggak terjadi apa-apa. 2023 lewat, nggak terjadi apa-apa. 2024 udah mau habis, nggak terjadi apa-apa. Besok 2025 sama gitu lagi, Bapak Ibu. Pasti gitu lagi. Kenapa? Ya Anda masih ngerjakan seperti yang dulu. Kalau kan tadi sudah kita bahas, siapa Anda hari ini adalah hasil apa yang Anda kerjakan di masa yang lalu. Nah, siapa Anda hari ini? Bagaimana Anda hari ini? Itu hasilnya. Ini udah mau tutup tahun. Nah, siapa Anda di masa yang akan datang adalah hasil apa yang Anda kerjakan dari sekarang. Kalau Anda kerjakan sekarang sama seperti yang kemarin-kemarin, sudah bisa dipastikan tahun depan Anda sama seperti hari ini. Nggak ada perubahan apa-apa. Terus bagaimana? Ya robah, robah gitu kan. Cuman gitu aja. Kalau Anda mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya terserah Anda. Ya, sudah di screenshot? Nah, membangun impian yang spesifik, jelas, smart, dan tertulis, Bapak Ibu. Harus tertulis, tervisualisasikan. Nah, kita bahas ini penelitian para ahli nih. Para peneliti ahli telah meneliti sebagai berikut. Ada 84% orang tidak memiliki impian yang spesifik, tidak jelas, dan tidak tertulis. Ini orang-orang 84% ini nggak punya impian nih. Hidupnya begitu-begitu aja, mengalir gitu aja, nggak tahu jelas, nggak jelas apa tujuannya. Kerja tiap hari, pergi pagi, pulang sore, udah gitu aja, tapi nggak jelas, tidak punya impian. Tidak spesifik, tidak jelas, dan tidak tertulis. Itu banyak sekali, 84% kesimpulannya. Ngeri ya. Kemudian yang kedua, ada 13% orang memiliki impian yang spesifik, jelas, detail, tapi tidak tertulis. Dia hanya simpan di pikirannya saja, tidak dia tuliskan, tidak dia visualisasikan. Ada sekitar 13% orang. Yang ketiga, cuman ada 3% doang nih.
orang yang memiliki impian yang spesifik, jelas, dan tertulis Bapak Ibu. Tertulis, dia tuliskan impiannya. Dia visualisasikan. Cuma 3%. Nah, pertanyaannya, coba Anda evaluasi diri Anda. Saat ini orang tipe yang manakah Anda? Orang yang tidak memiliki impian yang spesifik, tidak jelas, dan tidak tertuliskah? Atau orang yang memiliki impian yang spesifik, jelas, tapi tidak tertulis? Ataukah orang yang memiliki impian yang spesifik, jelas, dan tertulis? Orang tipe yang manakah saat ini Anda ketika kita Zoom ini? Kira-kira tipe yang mana Anda? Coba berikan jawaban di kolom komentar. Bunda Ngaina, saya yang ketiga. Orang yang memiliki impian yang spesifik, jelas, dan tertulis. Bunda boleh liatin impian yang tertulisnya? Sorot ke kamera, ke semua orang. Bunda Hajah juga orang yang ketiga. Silakan buktikan. Mana buktikan bahwa Bunda yang sudah bilang nomor ketiga itu punya impian yang tertulis. Liatin ke kamera sekarang. Bunda Hajah Aina Sari, Bunda Ngaina. Bisa kan kamera depannya tuh mana impian yang tertulisnya? Betul-betul tertulis di kertas, di buku atau dimanapun. Buktikan. Selfie juga nggak apa-apa bareng Bunda sekalian. Gini. Dapat Nah, ini. coba lebih dekat. Masya Allah. Nah itu Tapi ya. tulisannya nggak kelihatan, Kos. Rapopo. Yang penting sudah ada bukti bahwa eh, impiannya jelas, ya spesifik dan tertulis, tervisualisasikan. Oke, terima kasih Bunda Ngaina. Mana, Masya Allah ya. Nah Oke, ini artinya Bunda makasih. Ngaina ini belajar mengikuti arahan mentor. Berikutnya, Bunda silakan. Terima kasih Bunda. Silakan dimatikan lagi Iya, sama-sama. kameranya. Tuh, ada 3 impian saya tertulis. Coba bacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Coba bacakan. Yang satu, menunaikan ibadah umroh. Para jumpo yang mendoakan Baitullah. Yang kedua, membangun musola. Tar dulu satu-satu dulu. Oh, Satu-satu dulu. siap. Umroh. Mana time targetnya? Insya Allah 2025, Tertulis gak? 2025 itu Januari sampai Desember. Ambigu itu. 2025 akhir atau 2026 awal. Tertulis Bismillahirrahmanirrahim. gak? Itu barusan di Karang barusan. Iya, tapi memang udah di sini sih, Coach. Iya, makanya kita belajar itu impian itu harus SAMRT. Bu, itu T-nya belum ada, Bunda. Jadi belum jelas. Tertulisnya sudah, tapi belum jelas. Kenapa? T-nya nggak ada. Karena yang berikutnya Iya, juga pasti betul. yakin nggak ada T-nya. Coba yang impian Bunda kedua apa? Ada nggak Iya, T-nya? memang tidak tertulis tapi tidak Tidak smart, ditargetkan karena tidak ya, smart. Nah, makanya kita belajar hari ini. Karena tidak tertulis, tidak ada, tidak SMART itulah makanya banyak impian itu meleset lagi. iya Mungkin tahun betul, Coach. kemarin Bunda bilangnya di tahun 2023 Bunda bilangnya 2024. Sekarang di 2024 Bunda bilangnya 2025. Kenapa dari awal tidak ada time targetnya? Betul, Coach. Iya, kalau sampai nanti Bunda nggak kasih lagi time target di 2025 di Desember, Bunda akan bilang lagi umroh tahun 2026. Seterusnya sampai akhirnya Bunda pulang nggak umroh juga. Itu baru impian yang pertama. Impian Bunda kan lebih dari satu. Tapi semuanya ketika Betul, Bunda betul. tidak smart, impian Bunda tidak smart, itu akan bikin ambigu impian itu, tidak jelas. Makanya jelas itu harus SMART. Harus Betul, Coach. 5 itu ada. S-nya ada, M-nya ada, A-nya ada, R-nya ada, T-nya ada. Baru tertulis. Kalau belum Betul. jelas tertulis itu juga sama juga bohong. Nah, Tertulis, kalau Bunda Ngainah tadi, saya yakin benar. Kenapa? Sudah ditempel, sudah sekalian ditempel gambarnya, divisualisasikan. Artinya iya saya betul. yakin dia ngikutin arahan dari Coach Gandhi dan saya percaya Coach Gandhi pasti sudah mengajarkan sesuatu yang benar. Ya, oke terima kasih Bunda Haja. Nah ya, Sama-sama, Coach. Sama doanya aja, siap. Coach. Mudah-mudahan aja, Coach, semua impian saya bisa Dibenerin dulu setting terwujudkan. impiannya Bun. Goal Iya, settingnya amin. dibenerin dulu, habis itu baru dikejar. Makanya dikejar. Iya, betul, Coach. Kalau nggak dikejar, Betul, betul. misalkan Bunda menunda-menunda itu juga nggak akan datang Bun. Sebetulnya, Coach, impian saya itu udah dari zaman dulu, Coach. Iya, Zaman udah. dulu sudah. Cuman Iya, emang belum sudah apa ya. paham. Bunda tidak tidak smart impiannya.
Makanya Bunda bilang dari zaman dulu sekalipun kalau tidak smart itu Iya, tidak akan pernah betul. terjadi. Kan itu kesimpulannya. Iya, betul, Ya betul, enggak? betul, betul. Iya. Kalau Iya, Bunda betul. sekarang juga tetap sama, enggak SMART, ya tahun depan juga enggak akan terwujud. Betul, Enggak betul. akan terwujud. Kenapa? Itu penelitian ahli, bukan saya yang bilang. Ya, Makasih, Coach. siap. Ya, sekarang kita perbaiki impiannya ya. Siap, Kita Coach. Insya Allah. perbaiki. Amin. Siap. Lanjut ya. Nah, yang lain nanti ya, karena waktu kita terbatas. Jadi yang lain yang bilang tadi nomor 3 tapi sebenarnya tidak, berarti belum belum benar ya. Ngejawabnya belum benar. Berarti saat ini Anda orang yang kedua. Anda harus jadi orang yang ketiga. Lanjut. Mau di screenshot dulu? Udah ya. Nah, setelah berjalannya waktu, setelah berjalannya waktu, 5 tahun ke depan, 84% orang tadi yang tidak memiliki impian yang spesifik, tidak jelas dan tidak tertulis, semuanya 84% itu kehidupannya biasa-biasa saja, monoton, hidup mengalir begitu saja tanpa ada tujuan yang jelas. Itu yang terjadi di 84% orang yang diteliti tadi. Setelah 5 tahun ke depan. Tidak memiliki impian yang spesifik, tidak jelas dan tidak tertulis. Hidupnya monoton. Tidak ada impian yang jelas. Berikutnya, 13% orang yang punya impian yang spesifik dan jelas tapi tidak tertulis, dia punya impian tapi tidak tertulis, itu memiliki penghasilan 2 kali lipat daripada orang yang 84% di atas. Yang nomor satu tadi. Orang yang punya impian tapi tidak dia tuliskan, tidak dia visualisasikan, itu penghasilannya 2 kali lipat. Lebih besar dibanding orang yang tidak punya impian. Ya, 13%. Tapi dahsyatnya, yang 3% doang yang memiliki impian yang spesifik, jelas, dan tertulis, memiliki penghasilannya itu 10 kali lipat daripada dua tipe orang di atas. 10 kali lipat lebih besar penghasilannya dibanding orang yang nomor satu dan nomor dua. Karena dia punya impian yang spesifik, jelas, dan tertulis divisualisasikan. Ini 5 tahun berikutnya ketika setelah survei yang pertama. Ada berapa responden, ternyata 84%-nya itu tidak punya impian, tidak jelas, tidak tertulis. 13%-nya ada impian, jelas, tapi tidak dituliskan juga. Ada 3% doang yang impiannya itu dia tuliskan. Jelas dan dia tuliskan, dia visualisasikan. 5 tahun berjalan, ternyata orang yang ketiga, yang cuma 3% itu penghasilan mereka 10 kali lipat dibanding dua orang yang di atasnya. Paham ya? Makanya kita harus jadi orang yang ketiga. Itu tujuan kita belajar malam ini. Lanjut. Nah, orang tipe yang manakah yang Anda inginkan terwujud sekarang ketika sudah paham? Ya pasti jawabannya bareng ya. Semuanya pengen yang nomor 3. Betul ya? Ketika sudah paham ini. Akhirnya bisa perbaiki impiannya. Tadi belum smart, belum SMART, bikin jadi smart. Habis itu dikejar supaya terwujud. Dituliskan, divisualisasikan. Lanjut. Nah, sekarang kita kan membangun impian melalui bisnis based corporation syariah, betul ya? Inilah jalan kita kan untuk mewujudkan impian itu. Nah, kita pelajarin. Membangun impian melalui bisnis ini kita setting berdasarkan urutan dan nilai penghasilan-penghasilan yang bisa kita kejar, ya. Ada urutan karena di bisnis PTBS. Di antaranya urutannya apa? Yang pertama, urutannya yaitu prestasi ambasador 20 juta nilainya. Kedua, prestasi Star Ambassador 150 juta. Ketiga, Big Star Ambassador 500 juta. Keempat, prestasi Luxury Ambassador 1 miliar. Dan yang terakhir, Champion Ambassador 2 miliar. Nah, kita kalau mau setting impian, kita bikin berdasarkan urutan nilai-nilai uang ini, Bapak Ibu. Supaya achievable. Ya kan? Supaya achievable. Supaya bisa diwujudkan. Nah, kita setting seperti ini. Berdasarkan urutan dan nilai yang disediakan PTBS. Ya, paham? Silakan screenshot. Bentar. Mari bangun impian yang smart, tertarget, dan tertulis atau tervisualisasikan. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Kerjakan di buku agenda bisnis. Tuliskan impian-impian Anda di buku agenda bisnis Anda sebagai berikut. Ya, di buku agenda bisnis dulu. Nanti boleh tempel di dinding, bikin di dinding, di pintu, di langit-langit kalau tidur kelihatan. Karena kita memvisualisasikan, membayangkan gambarannya.
Pertama, tuliskan dulu di buku agenda bisnis Anda sebagai berikut. Yang pertama, misalkan urutannya adalah new ambassador 20 juta. Nah, tentukan T-nya, time targetnya, tentukan T-nya, kapan Anda inginkan waktunya, tentukan kapan Anda inginkan untuk tercapai, tuliskan tanggal, bulan, dan tahunnya. Untuk yang pertama, new ambassador 20 juta. Satu, new ambassador 20 juta. Tentukan kapan Anda inginkan untuk tercapai, tuliskan tanggal, bulan, dan tahunnya. Kapan? Berarti startnya 2025. Kemudian, tuliskan nilai reward 20 juta ini akan Anda jadikan impian Anda berupa apa? Yang senilai dengan uang 20 juta. Yang sama nilainya supaya achievable. Jangan Anda bikin impian new ambassador pengen punya rumah ya nggak achievable. Orang new ambassador cuma 20 juta. Artinya Anda bikin sesuai nilai yang disediakan dan urutan yang disediakan oleh PTBS. Dimulai dari new ambassador. Tuliskan 20 juta dari reward new ambassador ini akan Anda jadikan apa? Yang senilai dengan uangnya 20 juta. Kemudian yang ketiga, tempelkan gambar visual dari impian Anda tersebut. Tempelkan. Misalkan 20 juta Anda pengen jadikan motor. Motornya harus jelas. Motor apa? Motor Beat. Warna apa? Warna merah. Misalkan tahun terbaru 2024 atau 2025 nanti. Anda cari gambarnya. Caranya bisa Anda cari di internet terus di print berwarna. Atau Anda main ke dealer. Minta brosur yang ada gambarnya. Nah, gunting tempel. Gampang ya, lebih gampang main ke dealer motor, dealer Honda atau Yamaha, tergantung impian Anda. Tempelkan gambar visual dari impian Anda tersebut. Jadi pertama Anda tuliskan dulu new ambasadornya, nilainya 20 juta, terus kapan Anda inginkan, tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian Anda tempelkan gambar visualnya. Harus motor kos, enggak juga gitu. Misalkan 20 juta bayar hutang ya nggak apa-apa. New ambasador 20 juta bayar hutang 15 juta misalkan. Terus gambarnya apa? Kos gambarnya uang aja, tumpukan uang gitu. Atau gambar debt collector tuh yang sangar supaya Anda ingat bayar hutang gitu kan. Tempelkan gambar debt collector, orangnya serem gitu kan biasanya. Nah, itu yang new ambassador. Lakukan hal yang sama untuk reward-reward lainnya seperti Star Ambassador 150 juta, Big Star Ambassador 500 juta, Luxury dan Champion. Bikin juga. Yang kedua nanti Anda bikin Star Ambassador 150 juta. Kapan Anda inginkan itu? Kapan Anda wajibkan itu terjadi? Bulan, tanggal, bulan dan tahunnya. Terus mau jadi Anda jadikan apa tuh 150 juta? Mau Anda umroh berdua, bertiga, tuliskan umroh. Gambarnya tempelkan gambar Ka'bah, gambar Mekah. Kalau Anda mau mobil ya tempelkan mobil apa? Tuliskan 150 juta mau Anda jadikan apa? Tempelkan gambarnya. Ya. Nanti Big Star Ambassador, Big Ambassador 500 juta. Kapan Anda ingin target tercapai? Tuliskan tanggal, bulan dan tahunnya, tempelkan barangnya. Anda mau jadikan apa? 500 juta pengen jadi rumah nggak apa-apa, bisa kan? Bisa. Tempelkan rumahnya. Atau pengen jadi Pajero silakan. Pengen jadi Fortuner silakan. Tapi Anda tuliskan kapan Anda pengen capai, tanggal dan waktunya, akan Anda jadikan apa uang sebesar itu dan tempelkan gambarnya. Termasuk luxury, termasuk champion 2 miliar. Sampai di sini paham? Coba yang paham ketikan paham. Pertama kerjakan di buku agenda bisnis. Setelah itu nanti boleh bikin di kertas HVS, tempelkan gambarnya, tempelkan tanggal dan tahunnya, tempel di setiap tempat yang Anda sering datangi. Di pintu kamar misalkan mau buka pintu kamar di dalam kamar lihat dulu impian Anda. Oh iya, waduh mobil BRV gitu kan. Waduh mobil Pajero. Itu caranya memvisualisasikan impian Anda. Paham semuanya ya? Silakan di screenshot. Supaya apa? Supaya terarah, supaya apa yang kita kejar tuh jelas. Karena kita jelas yang kita kejar, kita pasti punya motivasi, serius, fokus, nggak ada lagi asal-asalan. Kenapa? Kita punya sesuatu yang mau kita kejar. Lanjut. Nah, ini contoh nih. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu new ambassador nilai berapa? 20 juta. Ini contoh ya. Bikin target waktu pencapaiannya misal contoh. Anda nggak boleh contek ini gitu kan. Targetnya 20 Juli 2025. Berarti bulan 7 nanti. Harus tercapai nih. New ambassador 20 juta. Terus ingin mewujudkan apa dengan 20 juta? Impian yang ingin diwujudkan satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah. Tempelkan gambarnya. Dahsyat. Ya, paham ya? Seperti ini aja.
Tapi ini harus sering Anda lihat supaya Anda ingat impian Anda. Anda ingat tujuan atau target waktunya. Anda selalu terbayang-bayang motor impian Anda. Kalau memang impian Anda motor nih misalnya. Terbayang-bayang terus tuh. Kenapa? Ada fotonya. Ada tanggalnya. Paham? Ini contoh ambasador. Berikutnya kan urutannya adalah yang kedua Star Ambassador 150 juta. Tuliskan. Kapan target Anda untuk mencapai Star Ambassador 150 juta? Contoh di sini 25 September 2025. Berarti bulan 9. Terus mau dijadikan apa? Dari 150 juta. Impian yang ingin diwujudkan satu unit mobil Honda BRV warna putih. Tuliskan. Setelah itu tempelkan fotonya. Nah, terbayang-bayang selalu impian kita, mobil impian kita. Kenapa? Kita visualisasikan. Kita tempelkan fotonya, kita tuliskan tanggalnya. Akhirnya kita akan terjaga motivasinya, terjaga semangatnya untuk mengejar impian kita. Itu yang tadi hasil penelitian. Orang yang impiannya jelas, spesifik, dan tertulis, tertulis itu seperti ini. Itu 10 kali penghasilan dia lebih besar dibanding orang-orang yang tidak melakukannya. Nah, tadi kan sudah sepakat kita pengen jadi orang yang ketiga. Ya udah, kalau begitu kerjakan ini Bapak Ibu. Kerjakan. Lanjut yang nomor 3, Big Star Ambassador yang 500 juta. Ini hanya contoh, Bapak Ibu 500 juta bisa jadi rumah, bisa juga. Ya udah tuliskan rumah gitu. Atau terserah, impiannya yang senilai 500 juta. Target waktu pencapaian 11 November 2025, berarti bulan 11 tahun depan. Ini contoh ya. Impian yang ingin diwujudkan dari 500 juta ini apa? Satu unit mobil Pajero Sport Dakar warna hitam. Tempelkan gambarnya. Nah, ketika kita bikin ini, kita selalu, ketika kita buka dream book kita, selalu terbayang, tervisualisasikan, motivasi kita nggak akan pernah luntur. Waduh, ini mobil impian saya. Saya harus wujudkan ini di bulan November tahun depan. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, lanjut ya kita bereskan sampai selesai. Yang keempat, Luxury Ambassador 1 miliar. Contoh di sini punya targetnya adalah 30 Desember 2025 akhir tahun depan. Mau dijadiin apa 1 miliar? Impian yang ingin diwujudkan satu unit rumah mewah idaman. Tempelkan gambarnya. Masya Allah. Pengen gak nih rumah seperti ini? Makanya wujudkan impian Anda. Sudah bisa. Anda sudah punya cara dan peluangnya. Sudah punya jalannya supaya ini terjadi. Masa kita masih berlama-lama, bermalas-malas, ya kan? Makanya impian Anda mungkin kemarin-kemarin belum SMART, belum SMART, dan belum tertulis, tervisualisasikan. Sekarang kita robah supaya 2025 nanti terjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Jangan yang kayak kemarin-kemarin lagi. Capek kita. Lanjut, yang terakhir Champion Ambassador 2 miliar. Champion Ambassador 2 miliar pengen jadi apa? Targetnya dulu nih. Target waktu pencapaian 30 Februari 2026. Berarti bukan di 2025 ya, di 2026 di bulan kedua nih targetnya. Pengen jadi apa? Impian yang ingin diwujudkan membangun masjid untuk umat. Wah, Masya Allah. Yang 2 miliarnya loh. Tempelkan gambarnya, gambar impian Anda. Bangun masjid dari uang Champion 2 miliar. Masya Allah. Terbayang-bayang, aduh punya kebayang bisa bangun masjid dari duit 2 miliar. Banyak orang yang datang sholat. Banyak orang datang yang apa beribadah. Adem punya masjid gitu kan. Nah, ini harus Anda visualisasikan seperti ini Bapak Ibu. Karena ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang mungkin. Kita sudah ada di PTBS dan ini sesuatu yang mungkin. Tinggal Andanya Bapak Ibu. Andanya mau gimana? Mau atau tidak kan? Anda sudah ada di PTBS dan PTBS sudah nyiapin ini semua. Kalau Anda mau, ayo kita bareng-bareng. Kalau Anda nggak mau, silakan malas-malasan. Silakan Anda malas-malasan dan tidak fokus apapun silakan. Nanti makanya saya bilang akan ada yang namanya funneling, filtering. Akan ada orang-orang yang tereliminasi dengan sendirinya karena dia tidak bikin impiannya gitu. Orang-orang yang nomor satu tadi itu sudah punya peluangnya tapi tidak dimanfaatkan. Itu orang-orang yang tidak bersyukur. Ya, sampai di sini paham ya? Boleh di screenshot. Ya sebenarnya nggak harus semuanya ya. Yang penting contohnya satu aja sudah paham, bisa dibikin sampai champion. Ya, silakan dikerjakan.
Caranya gimana? Cara cari gambarnya boleh dari majalah, boleh dari internet di print ya. Atau kalau enggak Anda gambar, kalau Anda pinter gambar tapi di warna yang bagus lah, jangan coret-coretan jelek ya. Nggak tervisualisasikan impian kita kalau gambarnya tidak mewakili. Jadi gambarnya harus mewakili, benar-benar mewakili impian kita. Sampai di sini paham? Siap dikerjakan ya? Semua orang bikin. Karena saya juga bikin. Dan saya juga diperbarui lagi karena meleset yang kemarin. Nggak apa-apa, impian kita kita perbarui dengan motivasi baru, semangat baru, insya Allah akan lebih baik dari sebelumnya, kalaupun meleset. Tapi kita nggak lupa dengan impian kita. Oke, mantap, Masya Allah. Nah, fight like a tiger, win like a champion. Apa coach? Fight like a tiger. Berjuanglah seperti harimau dan menanglah seperti champion. Ya, berjuanglah seperti seekor harimau, menanglah seperti seorang pemenang, seperti seorang juara ya, champion itu juara. Ya, jadi jangan kita fight seperti apa? Seperti rabbit gitu. Kita berjuangnya seperti kelinci. Aduh, kita berjuangnya seperti macan, seperti harimau. Semangat ya kan, tanpa pantang menyerah. Karena kita pengen menang seperti seorang juara. Masya Allah. Ya. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih buat apa ada Zoom ini? Capek tiap malam begadang gitu kan. Kenapa harus ada grup? Ya sebenarnya nggak harus ada juga sih. Kalau sepakat kita nggak usah ada grup, nggak usah ada Zoom, nggak apa-apa juga gitu. Nggak usah belajar, nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya itu tadi, kita tuh kan punya tujuan, ya enggak? Semua orang punya tujuan, bukan hanya saya. Saya punya tujuan, Bapak Ibu punya tujuan. Dan kita samakan tujuannya supaya tindakan kita juga sama, Bapak Ibu. Jadi nggak beda-beda. Kalau kita belajar, belajar semua. Kita praktek, praktek semua. Kita konsultasi, konsultasi semua. Jangan ada yang tim yang lain belajar, dia enggak. Tim yang lain dia praktek, kita enggak. Berarti Anda tidak menjadi anggota tim yang baik. Nah, orang lain juga nanti nggak akan mau bantu Anda. Nggak mau. Kenapa? Anda nggak aktif. Anda tidak ada andil di dalam tim. Ya kan? Nggak ada andil dalam tim. Ketika Anda butuh pertolongan, orang males. Ah, kemana aja kamu selama ini? Enak aja tiba-tiba muncul minta tolong gitu kan. Jadi bisa gitu kan. Karena kita selama ini menghilang. Selama ini kita nggak peduli sama tim kita. Gitu. Jadi tetap intinya jangan kerja sendirian, kerjalah bersama tim, jangan kerja dengan cara sendiri karena caranya sudah ada. Ya, dan bangun tim keluarga, hasilnya dahsyat, capeknya sama, tapi satu gerbong keluarga kita bisa sukses, punya penghasilan, punya masa depan, karena kita bangun tim keluarga dan duplikasinya. Dan terakhir, visualisasikan impian Anda. Jelas, spesifik, dan tertulis. Ada gambarnya yang ketika kita buka-buka selalu terbayang-bayang di mato. Akhirnya kita semangat kita bangkit. Kita nggak pernah lembek lagi. Kenapa? Kita punya impian yang mau kita kejar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah ketika kita bisa istiqomah dan kita tetap fokus sama tujuan kita bisa menikmati prosesnya. Insya Allah satu persatu nanti kita bisa mendapatkan semua yang kita impikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya ya. Siap? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semua. Waktu juga yang memisahkan kita karena besok masih jam atau hari kerja, besok masih banyak aktivitas yang Bapak Ibu kerjakan, termasuk saya gitu kan. Makanya kita butuh istirahat yang cukup supaya otak kita fresh, tenaga kita juga fresh, sehingga kita bisa besok melakukan aktivitas. Jangan lupa bikin agenda kerja, daily activity. Nanti sodorkan ke mentor masing-masing, minta persetujuan mentor coach. Saya pengen jadwalnya seperti ini. Coach cocok nggak gitu? Tagih ya gitu. Nah, kalau sudah ditagih, mentor kita kalau sudah setuju, mentor juga punya catatan. Hari Senin siapa aja di jam berapa aja tuh mitra yang pengen konsultasi. Selasa di jam berapa aja siapa aja mitranya yang pengen konsultasi sampai Senin dan
Senin sampai Minggu. Akhirnya setiap hari kita berproses. Setiap hari kita berproses, setiap hari kita konsultasi. 2025 luxury semua. Amin ya robbal alamin. Oke, semuanya selamat malam. Selamat berjumpa kembali nanti di episode berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menundukkan kepala teman-teman.